Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan kami seluruh pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayang. Tak bosan-bosan kami, 10 di hari Lebaran ini kami tetap memohon maaf lahir dan batin. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam sehat walafiat dalam suasana hari yang fitri kembali kepada fitriah kita. Bapak Ibu pemirsa TVRI di rumah yang kami sayangi, hari ini kita dalam satu bingkai yaitu Markombur. TVRI Sumatera Utara senantiasa sebagai lembaga penyiaran publik tetap setia memberikan edukasi kepada masyarakatnya tanpa terkecuali. Tentu pula tema kita hari ini adalah menjaga kesehatan pasca Lebaran. Lebaran satu hal yang luar biasa, Lebaran menyatakan diri kita merdeka. Tapi kadang-kadang kita lupa, segala kita konsumsi, segala kita nikmati. Yang efeknya kita lupa bahwasanya kita ada yang namanya simpanan. Nah, simpanan yang istimewa ada dua yang sering terjadi, asam urat dan asam lambung. Nah, ini yang kacau kadang-kadang yang seusia-usia saya ini lagi. Tentu saya tidak sendiri, hari ini saya didampingi adinda saya. Kalau kata orang jauh berjalan ke kota Sidimpuan, jangan ditangkap burung gelati. Saya didampingi seorang perempuan, sudahlah puan-puan, tentu pula orangnya cantik. Siapa dia? Azifah Zahrianis atau Zizi. Silakan Bang adikku. Munir, apa kabar? Sehat walafiat. Alhamdulillah, pastinya harus sehat dan tetap semangat Tetap ya. semangat. Memulai hari yang baru setelah pasca Lebaran ini. Iya, pastinya. tahu bah kata pantun? Apa tuh Bang Munir? Ketela batang ketela, Cakep. jangan batang disengat-sengat. Kata Cakep. usia boleh tua, tapi untuk tujuan utama harus semangat. Itu Betul dia. sekali Bang Munir. Dan tentunya saya ingin menyapa pemirsa di rumah juga nih. Apa kabar Anda? Senang sekali hari ini saya Zizi bisa menemani Bang Munir kembali di Manlai Kabupaten Markobar. Dan Betul. hari ini tadi sudah dispilkan oleh Bang Munir ya topik Iya. kita yaitu adalah menjaga kesehatan pasca Lebaran. Setelah 1 bulan kita berpuasa, masuk ke momen Lebaran, kita bersilaturahmi, berkunjung ke rumah sanak saudara, rekan-rekan semuanya. Dan pastinya disuguhkan berbagai macam Iya. makanan-makanan yang berpotensi seperti tadi kata Bang Munir ada 2 asam ya, Iya, betul. asam lambung dan asam urat Bang Munir. Dan tentunya bagaimanakah cara menjaga pola makan yang mungkin terbilang adalah balas dendam setelah berpuasa selama 1 bulan. Ini kan pastinya memicu potensi-potensi penyakit-penyakit yang ada. Dan bagaimanakah untuk menjaga kesehatan pasca Lebaran saat ini? Tentu kita harus membahas topik ini karena mungkin banyak sekali pemirsa di rumah yang kebablasan ya Bang Munir ya. Mungkin keenakan makan karena sudah sebulan menahan-nahan ya. Akhirnya nafsunya meningkat ya setelah berpuasa. Begitu lamanya setelah masuk ke momen Lebaran dikasih 1 nastar tiba-tiba nambah 1 toples seperti itu ya. Baiklah Bang Munir. Apalagi katanya kalau nampak kacang tojin, sikit dimakan lupa ada asam urat, kunyah terus, Nggak terakhir terasa ngiluran ya kan. Nggak terasa udah 1 toples Iya, saja, Pak, betul. 1 butir lagi ya. Baiklah Bang Munir, tanpa berpanjang lebar, kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya bisa memberikan edukasi terkait dengan topik Betul. menarik kita yaitu menjaga kesehatan pasca Lebaran. Namun sebelum saya kembalikan kepada Bang Munir untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini, kami mengundang Anda pemirsa di rumah untuk dapat berinteraksi dengan kami di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda dan langsung saja Bang Munir silakan perkenalkan siapa narasumber kita Yang pada hari ini. tidak lain tidak bukan adalah Dr. Pocut Fatimah Fitri Mars, ya kan. Ini luar biasa. Kabid P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan. Selamat sore Ibu. Sore, Tak ubah kata Assalamualaikum pantun. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pantun bilang, Apa tuh, Bang tahu Munir? yang jelasnya. Kalau gelati si burung gelati, Cakep. jangan ditebang batangku ini. Cakep. Kalau Ibu Pocut udah pakai baju batik, awak pikir yang datang Syahrini ya kan? Oh. Ya, luar biasa ini. Siap. Tentu ini ada anak muda, Iya. tapi kalau dibilang muda juga, yang jelasnya muda, anak muda yang punya talent, yang punya semangat, yang punya tujuan untuk menyehatkan masyarakat di Kecamatan Medan area. Yaitu Dr. Andi Saputra Nasution. Ini sama saya nih. Nah, ini Ya, hebatnya satu Nasution. ini ya, satu Alhamdulillah. keluarga ya. Ini merupakan kepala puskesmas di salah satu kota di Medan, tapi kotanya bukan apa?
Kota Matsum. Nah, ini dia. Jadi ini luar biasa. Ada juga pantun nih. Apa tuh Bang Gelati Munir? si burung gelati, jangan Cakep. ikat batang ditarik-tarik. Cakep. Kalau sudah pakai baju pati, tak kalah gantengnya dengan Arafik. Ha, ini luar biasa. Muji-muji awak. Air raya boleh? Mau dapat THR ya? Bukan masalah Oh, THR. bukan. Jadi apa? Tanpa THR pun yang penting menyenangkan hati orang lain adalah ibadah. Masya Nah, Allah, itu luar dia. biasa ya. Memang kok Bang Munir ini Bu Pocet dan Pak Andi memang luar biasa lah. Pantunnya. Pantunnya tuh pasti keluar yang mengumbang-umbang, akhirnya Iya, kita iya, jatuh iya, gitu ya. iya, Kak, iya, ya. iya. Baik, dan pemirsa di rumah langsung saja ya tanpa berlama-lama kita karena masuk kepada momen yang setelah Idul Fitri tentunya ya, tadi seperti kita bicarakan di awal bahwa banyak sekali potensi-potensi penyakit yang masuk ya karena banyak sekali suguhan-suguhan makanan yang kita santap selama selama Lebaran ya yang kemarin sudah dan sampai saat ini juga masih berlangsung seperti itu dan tentunya kita ingin bertanya nih kepada kedua narasumber kita dan mulai kita ke Ibu Pocet terlebih dahulu. Bu Pocet ini kan banyak sekali setelah 1 bulan berpuasa akhirnya banyak yang balas dendam. Nah kira-kira potensi penyakit itu akan munculkah dalam beberapa hari setelah Lebaran biasanya seperti apa nih Bu Pocet, silahkan. Ya, terima kasih ya. Potensi itu tentu kalau dia berkepanjangan, kalau dia mungkin sesaat, sehari 2 hari atau seminggu mungkin tidaklah menjadi satu problem besar ya. Tapi saya mengingatkan bukan hanya orang lain, juga diri saya sendiri. Karena sebetulnya kita sama-sama punya masalah ini dengan makan berlebih ya. Jadi memang bagaimana supaya tidak makan berlebih. Menyikapinya mungkin kita mencicipi porsinya yang kita atur. Karena kalau nggak kita cicipin kadang-kadang penasaran juga, ya kan? Bagaimana menyiasatinya mungkin itu salah satu trik ya. Jadi kita apa ya yang kita lihat itu kok kayaknya pingin ya, tapi mungkin bisa kita atur di porsinya. Tentang potensi ya, kalau kita ceritanya dari makanan ya mungkin resikonya memang dikaitkan dengan penyakit tidak menular. Ya karena kita tahu penyakit ini terbagi 2 secara garis besar, menular dan tidak menular. Yang dikaitkan dengan makanan ini umumnya penyakit tidak menular ya. Penyakit tidak menular itu seperti hipertensi, diabetes, jantung, stroke ya. Dan seberapa banyak sumbangan atau risiko dari makanan itu tentu bervariasi ya. Makanan itu bukan selamanya salah. Manusia memang harus makan, cuman memilih makanan yang sehat, yang kita butuhkan, yang nggak menimbulkan penyakit. Disitulah perlu seninya ya mungkin ya Pak. Kita tetap makan sesuai dengan selera, di porsi kita, di jumlah atau jenis yang kita butuhkan. Dan disitulah mungkin perlu ilmu, perlu diskusi, mungkin kira-kira seperti itu. Pada dasarnya kita harus makan, tapi apa jenis dan jumlahnya mungkin itu yang harus kita sikapi, waspadai, jangan berlebih. Ya. Artinya tahu kata pantun. Apa tuh Bang Munir? Kalau katanya di para-para silakan aja, tapi jangan batang dicubit. Cakep. Boleh kita banti selera, tapi jangan banyak kali, cukup sedikit. Karena kenapa? Bisa nanti datang penyakit. Iya betul. Nah, apalagi sempat pula ketagihan menjadi ketergantungan. Wah ini luar biasa. Nah, satu persatu, sedikit demi sedikit. Karena kenapa? Suka tak suka usia ini menentukan juga, kan gitu kan. Pengaruh. Dari sisi medis, itu dia. Tapi ada yang enggak kutanya sama dokter ganteng kita. Oh silakan Bang Karena Munir. kenapa? Karena terus terang yang punya masyarakat ini kalau puskesmas, orang puskesmas kan gitu. Betul. Karena langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Pak dokter, ini terus terang aja. Selama ini walaupun katanya saya dapat kabar, tapi saya ucapkan selamat dulu ini. Karena Kenapa tuh? baru dapat jabatan di puskesmas Kota Matsum, yang tadinya kepala puskesmas lain hari ke Kota Matsum. Ini luar biasa. Artinya tetap bertahan dan promosinya lebih baik. Mungkin tadi agak ke pinggir kota, udah ke tengah kota. Nanti kalau udah ke tengah kota, ke induk kota. Kan gitu ya. Ini dia kita harapkan. Amin doanya begitu. Pak dokter, saya mau minta rahasia ini sedikit. Selama ini kasus penyakit yang sering kita hadapi di puskesmas itu yang pasca Lebaran ini, penyakit apa? Masyarakat datang berobat. Misalnya yang sering itu
cek kolesterol, ternyata betul kolesterol tinggi, hipertensi. Ada lagi satu anekdot, lagi? dokter, betul nggak ini? Saya tanya. Biasanya kalau udah kena hipertensi, segan aja dokter mengucapkan selamat, penyakit seumur hidup katanya. Apa betul nggak ini? Awak nggak tahu nih ya. Tentu kita harus tanyakan Harus, ya. Betul. kepastian ini yang perlu kita apakan kan Supaya gitu tidak kan. menyebar hoax. Silakan Pak Silakan, Dokter. Ya, dokter. Nah, terima ini dia. kasih. Pada dasarnya pasien-pasien yang Gedung kita baru. hadapi pada waktu Nggak pasca pindah lebaran itu kebanyakan memang pasien yang PTM seperti Bu Pocut bilang ini. Bahwasannya kebanyakan pasien dengan diabetes meletus, kemudian pasien dengan hipertensi, kemudian pasien dengan PJK, itu yang paling banyak kita terima pada saat pasca lebaran. Karena apa? Karena tadi konsumsi makanannya yang berlebihan. Ya, ibaratnya tadi pengennya menyicip, ternyata jadi satu toples, kan gitu. Jadi porsinya itulah yang harus kita perbaiki, porsinya itulah yang mungkin harus kita kurangi. Kalau dibilang hipertensi itu apa tadi penyakit Minum seumur obat hidup, seumur hidup, minum ya. Kenapa disampaikan penyakit harus minum obat seumur hidup? Karena apabila dia tidak minum obat, tensinya akan tinggi terus. Kemudian ketika tensi tinggi terus akan menekan yang namanya ginjal. Kemudian ginjalnya akan terjadi kerusakan. Sehingga komplikasi dari hipertensi tersebut adalah penyakit gagal ginjal. Jadi itu yang sebenarnya harus diperhatikan oleh masyarakat kita. Jadi dibilang harus minum obat seumur hidup, ya mau nggak mau memang harus seperti itu. Tapi dengan landasan apa ya, kontrol lah gitu kan. Datanglah ke puskesmas terdekat supaya kita tahu tensinya bagaimana, apakah baikkah, terkontrolkah, atau malah semakin tinggi kan gitu. Mungkin itulah yang harus kita hadapi pada saat yang ada di puskesmas. Alhamdulillah, ini luar biasa, apalagi ini menyangkut puskesmas Kota Medan. Betul. Artinya dengan program wali kota yang namanya WASE, perlu kita tanyakan juga ini. Karena kenapa? Bagaimana maksimalnya, apakah sudah berjalan Pak Dokter, tentang masyarakat yang ber-KTP Kota Medan datang ke puskesmas sudah dilayani sepenuhnya dalam mendapat hak-hak dasar pengobatan. Ini mau tawa dulu nih. Ini sedap nih ya kan. Apa nih kira-kira? Ya, alhamdulillah di puskesmas kita program UHC ini berjalan dengan baik. Amin ya Rabb. Alhamdulillah, memang program Pak Wali Kota, Pak Bobi pada saat ini untuk menggalakkan yang namanya UHC sangat-sangat membantu masyarakat dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan. Baik dia yang punya KTP ataupun tidak punya KTP, kita di puskesmas tetap melayani. Kita tetap terima, kita tetap obati. Apalagi yang dia tidak punya kartu BPJS, ya. Betul. Tidak punya kartu BPJS, dia punya KTP Medan, kita tetap layani, kita obati. Kecuali dia membutuhkan yang namanya pengobatan lanjutan yang tidak bisa kita layani di puskesmas. Mungkin itu akan kita masukkan, yang punya KTP akan kita masukkan ke dalam program UHC, sehingga dia bisa kita buat rujukannya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Mungkin seperti itu. Ini Pak. luar biasanya, sebenarnya mau kejar lagi nih. Bagaimana masyarakat yang BPJS nunggak mandiri? Iya. Apakah dengan KTP bisa berlaku dengan program Kota Medan UASI? Kadang-kadang Bisa, Pak. oh bisa ya? Bisa ya, Alhamdulillah, ini luar biasa. Ternyata pemirsa TVRI Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kota Medan, mudah-mudahan ini juga diadopsi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sehingga masyarakat tidak susah lagi untuk mendapatkan hak-hak dasar kesehatan. Ternyata bagi masyarakat Kota Medan yang BPJS-nya nunggak, begitu Anda Tapi yang punya sakit tunggakan, ya. tapi niatnya ada harus bayar dong ya. Jangan nunggak aja, tapi harus ada bayar. Ada niat sakit bayar yang di- untuk hak dasarnya dari UASI dapat Ke rumah sakit ya. dilakukan perobatan. Cuman satu hal, saya juga dapat bocoran. Begitu ada rujukan dari puskesmas ke rumah sakit, akan muncul utangnya. Perhatikan, ingat itu. Jadi mari, mungkin di puskesmas berlaku KTP,
masuk rujukan ke rumah sakit yang lebih tindakan atau katakanlah rawat inap, maka di tag nanti akan muncul tunggakannya. Tapi pemerintah Kota Medan tetap melayani untuk masyarakatnya. Tapi masyarakat Kota Medan, insya Allah mudah-mudahan didengar juga oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat diadopsi. Ini suatu luar biasa program ini. Ini amin, amin ya Rabbal Alamin. Kan luar biasa. Iya. Nah, Dan tentunya Bang Munir sebelum mungkin ke Ibu Pocot kembali, saya masih ada pertanyaan lagi nih sama Pak Dokter Andi. wah, ajak Terkait Pak dengan, Dokter, dikejar ini kan- terus ini. Ya kita kan banyak sekali mungkin kasus-kasus yang pada betul. awalnya kan bermula dari lapor ke puskesmas terdekat terlebih Betul. dahulu kan, apalagi ini sudah pasca 2 hari ya dalam hitungan kerja yang baru setelah Betul. Lebaran ini. Seperti apa? Apakah banyak membludak orang-orang yang berkeluh kesah ini setelah pasca Lebaran, Pak Dokter? Aku doanya cuma sedikit. Insya Allah jangan beludak. Mudah-mudahan. Alhamdulillah berkeluh kesah dalam hal untuk mengobati penyakit beliau ya pasti berkeluh kesah sama dengan sama dokternya. Tapi kalau untuk pelayanan alhamdulillah sampai saat ini masih baik-baik saja. Amin, ya Walaupun Rabbal dengan padatnya masyarakat untuk datang berobat ke puskesmas, alhamdulillah masih dapat kita tangani, masih dapat kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Medan. Amin ya Pasti Rabbal ya. Alamin. Jadi Nah, itulah pemerintah luar Kota Medan sudah biasanya. berbenah dan semakin lebih baik pastinya ya Bang Tapi Munir kalau ya. yang hadapi macam Dokter Andi ini, begitu tengok yang ini sembuh itu. Wah, ganteng kali dokter. Kena hipnotis ya. Nah, secara psikologinya terus drop penyakitnya karena kenapa? Bukan drop arti tanda kutip tambah parah. Iya, iya, iya. Jangan pula nanti karena drop dianggap parah gitu. Melihat dokter gini Jadi lebih semangat. santun apa, nggak ada rasa takut. Karena jiwa nggak ada rasa takut ini makin cepat untuk mengobati penyakit yang ada. Karena penyakit itu apabila kita terima dalam tubuh kita dan tawakal-tunya, insya Allah paling gampang dokter mengobatinya. Karena kalau tak kita terima pula makin kacau dia bertentangan dengan psikologinya. Betul sekali Bang Tapi yang Munir. jelas ya kerakap Iya. batang kerakap jangan Cakep. ditebang si batang timun. Cakep. Bercakap banyak kita bercakap, elok kita dengarkan dulu musik sambil kita menikmati minum. Baik, ini silakan. Ya, pemirsa TVRI Sumatera Utara yang kami sayangi, tetap bersama kami di program Markomur, menjaga kesehatan pasca Lebaran. Sekedar kami ingatkan bagi masyarakat Sumatera Utara, khususnya Kota Medan pada umumnya, kita mari sama-sama menjaga kesehatan kita. Karena kalau tidak kita yang menjaga, dokter, ahli medis hanya memberikan satu pemahaman, artinya mengupayakan agar penyakit kita dapat terisolasi. Artinya prinsipnya kembali kepada diri kita untuk kesehatan kita. Jangan gantungkan pada orang lain. Karena kalau sudah sakit, kosnya bakal tinggi. Lebih bagus menjaga sebelum sakit daripada sudah sakit kita coba untuk mengobati. Itu dia. Betul sekali. Tetap bersama kami yaitu Dr. Pocut dan Dr. Andi. Ini luar biasa. Silakan Gigi. Iya, apa dan gerangan? sebelum memberikan pertanyaan masih kami ingatkan kembali kepada para pemirsa di rumah ya Bang Iya, Munir iya, untuk iya. dapat bergabung di telepon interaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami akan menunggu pertanyaan dari Anda dan langsung saja Bang Munir sampai kita menunggu ya. Kita Ya. masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita tanyakan ya pagi. Bukan pasca- banyak kali, segudang ini Segudang sebenarnya. ya, cuma nggak apakah- cukup juga waktunya kok Bukan semua. waktu kita yang kita gantung ya, Nah, tergantung itu waktu makanya kita. kan nggak mungkin Ini yang berjam-jam ya kan? Iya, maaf. Sampai juga kita berkompur-kompur ya Bang Munir ya. Itulah dia kelebihan Markomur itu. Karena kenapa? Iya. Markomur ini cerita apapun boleh, tapi Betul. untuk ciptakan solusi. Jangan kita ciptakan propaganda yang tidak ada jalan solusinya. Cocok. Apalagi sampai menghujat dan menjustis. Tak boleh, ya kan? Betul Itu dia. sekali, Bang Munir. Iya. Baik, langsung saja nih pertanyaan kita ke Ibu Dokter Pocut nih terkait dengan balas dendam, Bu. Ini kan banyak sekali yang mungkin salah kaprah kan selama kemarin berpuasa kan kita nggak makan apa-apa, makannya terbatas. Jadi nggak apa-apa dong Lebaran kita santap semuanya. Itu seperti apa kalau istilah balas dendam ini? Apakah diperbolehkan atau mungkin seperti apa deh Bu kira-kira? Sebentar, Bu. Cuman tak suruh aku dengar kau bilang. Kenapa? Balas dendam. Ya, jadi apa namanya? Itulah bedanya perkataan. Kalau di masyarakat umum dibilang balas dendam. Kalau di kalangan pegawai bukan dibalas dendam Apa namanya. tuh namanya? Rapel.
Itu beda lagi ya rapelnya. Ya Allah ya Nih, Rabbi. jadi apa yang kemarin makan siangnya tidak Iya. ada, sarapan ada, gantinya Sarapan, iya, di iya, sahur ya kan. Jadi makan siangnya nggak ada, kita rapel selama setelah lebaran, jadi Iya, iya. makin banyak lagi. Makin kacau malah Porsinya ini. banyak banget ya. Alhamdulillah. Gimana nih Bu dengan istilah balas dendam ya kalau kata Bang Munir di rapel ini? Seperti apa Bu Pocot? Iya, terima kasih ya. Saya rasa tubuh kita ini kan udah punya alarm juga. Iya, betul. Kapan saatnya kenyang, kapan saatnya membutuhkan satu jenis makanan tertentu. Tapi pada dasarnya kalau kita punya alarm yang sehat, yang normal, kita nggak akan mungkin melakukan balas dendam itu. Kan ada kapasitas lambung, ya kan. Tapi itulah ya, secara manusiawi mungkin kita karena banyaknya ya. Kalau nggak ada mungkin nggak kita cari-cari. Ini kan karena banyak terhidang. Betul. Kita bertamu ke rumah saudara, paling tidak 2-3 macam toples itu ya kan. Nah, jadi disitulah mungkin kontrol itu ya. Ya apa salahnya kita makan? Cuman jangan berlebihan itu tadi lah, ya kan? Jadi seperti itulah. Jadi kalau balas dendam itu saya rasa nggak sehat, ya. Mungkin mudah-mudahan nggak banyak orang yang melakukannya. Apalagi sekarang ini kan kesadaran untuk pola hidup sehat ini mulai dari isi piringku. Isi piringku itu yang seperti apa ya? Kita sudah dianjurkan untuk makan dalam gizi seimbang. Betul. Porsi yang sesuai ya. Kadang mungkin kita kalau udah berlebih berat badan kita ingin menguranginya kan. Dan satu lagi yang harus kita perhatikan dan disosialisasikan masyarakat. Kurangilah lemak, gula dan garam. Betul. Karena biasanya 3 jenis konsumsi inilah yang seringkali menimbulkan masalah kesehatan. Kalau yang kita konsumsi itu adalah protein, itu kan zat pembangun tubuh dan memang dibutuhkan, itu nggak apa-apa. Dan biasanya protein ini memberikan alarm bagi tubuh kalau dia sudah terpenuhi. Kalau berlebihan juga enek kan, kita makan ikan, daging itu kan ada Betul, juga. betul. Jadi udah ada sinyal lah ya, secara alami mungkin tubuh sudah memproporsikan makanan yang ideal untuk kita masing-masing. Cuman kadang-kadang mungkin alarmnya rusak ya Pak ya. Alarmnya rusak, jadi bablas dia. Tapi secara sadarlah kita mengurangi lemak, gula dan garam itu. Karena itu tidak banyak nilai nutrisinya, nilai gizinya. Tapi problem yang ditimbulkannya lebih banyak. Ini luar biasa ini. Artinya kenapa? Jadi pemirsa Sumatera Utara, satu pesan yang paling istimewa dari kita bicara sebentar ini, bahwasannya tak usah berlebihan. Betul. Berlebihan itu pun tak bagus. Segala sesuatu yang sifatnya berlebihan tak bagus. Cakap pun berlebihan tak bagus jadinya. Gosip jadinya. Jadi intinya paskan sesuai porsi kita. Kita punya jasad dan tubuh ini punya kapasitas kalori dan sebagainya. Ingat, yang namanya dawati, garam dan gula dalam usia yang sudah lanjut batasi. Bukan tak boleh, batasi. Betul. Nanti jangan udah penyakit, tahu-tahu pankreasnya rusak, diabetes jadinya. Kan kata orang kan. Apalagi sumber penyakit-penyakit ya Bang Munir ya. Apalagi Gimana? di usia yang rentan ya, Oh, rentan. aku pikir di usia macam abang. Enggak. Oh, jadi itu tadi Saya positif. udah loh. jantung anak. Makanya Rupanya enggak di tega usia juga. yang rentan sampai terpukul kumit cicik katanya. Iya, makanya nggak tega juga, makanya Iya. tadi usia rentan. Iya, Cuman iya, nengoknya iya. tetap ke Bang Munir supaya Iya, iya. kalian mengingat. Paham aku Ji, paham. Udah lanjut. Iya. Jadi Pak Dokter ini kan udah makin jelas ya di dalam kapasitas kepada masyarakat. Jadi untuk mengantisipasi dalam hal-hal seperti ini, apakah sudah ada formula atau cara mengingatkan kepada masyarakat, Pos binti. misalnya pada saat-saat di bulan menjelang mau masuk 4 hari, 5 hari, kalau 4 hari, 5 hari jangan dulu lah, karena kenapa? Udah persiapan cuti bersama, aku dengar ya kan. Nah, jadi sebelumnya itu udah diingatkan kepada masyarakat agar jangan terlalu berlebihan dan sebagainya. Misalnya sebagai himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakatnya tidak lupa. Gimana ini Pak Dokter? Iya. Karena terus terang, mata dan ujung tombak garis terban itu adalah puskesmas. Betul, Dan barangkali mungkin- tim-tim penyuluh Iya. dan kader-kader yang ada, pusyandu dan sebagainya. Ini Pak Dokter Barangkali mau mungkin ada terbuka. memang program khusus yang memang sosialisasi kepada masyarakat Iya. seperti itu barangkali Pak Andi. Iya, mungkin ini termasuk dari program di P2P juga ini ya Bu Pocit ya. Salah satunya adalah pos Bindu PTM. Ah, ini Nah, jadi di pos Bindu PTM itu kita punya
dokter, kita punya perawat, kita punya kader yang selalu memberitahu kepada masyarakat itu akan pentingnya menjaga kesehatan, apalagi kebanyakan di Posbindu itu usia Produk. masyarakat penduduk yang datang itu adalah usia yang dibilang tidak remaja, tidak dewasa, tapi lebih tua gitu. Kerennya lansia lah gitu kan. Iya, Iya. Usia produktif dan lansia. Usia produktif dan lansia gitu kan. Karena dia 35 tahun ke atas yang datang ke lebih sering datang ke Posbindu PTM itu gitu. Nah, jadi di sanalah kita mengedukasi masyarakat, memberitahu masyarakat akan pentingnya menjaga pola makan, menjaga makanan supaya seimbang. Ya, seperti yang bilang Bu Pocet tadi, ya garam, gula dan lemak itu adalah merupakan musuh bagi tubuh kita ini kalau sampai berlebihan. Iya, Jadi betul. di sanalah kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi ini luar biasa. Ini artinya kenapa kita ingatkan juga kepada masyarakat dimanapun berada, tidak Kota Medan aja, tapi Sumatera Utara. Kalaupun ada di tempat awak posyandu, jangan segan awak. Kalau dulu memang ngurusi balita, tapi ada posyandu juga mengurusi lansia sekarang, kalau nggak salah Ibu ya. Iya, ada Posbindu untuk usia produktif dan ada posyandu lansia juga. Iya, itu. Jadi semuanya ada. Silakan datang, jangan malu kita, jangan pula gengsi. Untuk kesehatan ngapain gengsi? Betul. Kadang-kadang ada pula gengsi nih. Alah, nanti aku dibilang orang gini-gini. Nggak perlu dengar mulut orang. Penting kita sehat. Sehat. Betul Ah, itu sekali, dia Bang yang paling Munir. penting, ya Tapi kan? ini terkait dengan usia, apakah di usia-usia remaja juga rentan ini Pak Dokter untuk terkena penyakit-penyakit yang seperti yang memang berat ya, kayak hipertensi, diabetes dan lain-lain sebagainya? Hampir rata-rata biasanya di usia produktif sampai usia lanjut usia. Tapi kalau untuk remaja biasanya ada yang namanya diabetes bawaan lahir atau dari genetik, dari lahir dia sudah diketahui atau diprediksi Berpotensi ya? berpotensi untuk memiliki yang namanya penyakit diabetes. Dan biasa kita sebut dia DM tipe 1. DM tipe 1 ini adalah yang bawaan dari lahir. Kalau hipertensi juga mungkin bawaan lahir mungkin ada ya Dr. Pocet ya. Faktor keturunan. Jadi faktor keturunan dari orang tua atau dari kakek nenek yang memang ada gejala hipertensinya atau ada penyakit hipertensinya mungkin akan turun ke anak-anak beliau. Mungkin seperti itulah. Tapi mungkin sedikit saya tambahkan ya. Silakan, Ibu. Keturunan itu memang ada diabetes, hipertensi, tapi yang paling banyak menentukan terjadi atau tidak hipertensi adalah perilaku. Pola hidup Ibu ya. Pola Balik hidup. lagi porsi ya, Bu, Walaupun tadi dia punya garis keturunan riwayat hipertensi dan DM, kalau dia bisa menjaga pola makannya, pola olahraganya, itu mudah-mudahan bisa terhindar. Dan memang di usia remaja hipertensi dan DM ini tidak lebih banyak daripada orang yang di usia lansia, tapi bukan berarti nggak meningkat. Iya. Karena usia stroke sekarang semakin muda. Betul, betul. Ya, usia kena serangan jantung sekarang semakin muda. Betul. Itu kan tidak terjadi tiba-tiba, tapi mungkin dari usia remaja sudah ada tertimbun. Ya, apalagi ada perilaku merokok, dengan pola makan yang nggak sehat, dengan pola istirahat yang nggak sehat, maka mungkin perlahan-lahan sudah mulai terjadi ada penyakit-penyakit yang mulai berdatangan. Nah, itulah yang kita screening, itulah yang kita lakukan deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di Posbindu. Kita periksa tensinya, periksa gulanya, walaupun nggak banyak, tapi kadang-kadang kita temukan itu diabetes dan hipertensi di usia yang lebih muda. Artinya memang porsi tadi memang walaupun pasca lebaran memang beberapa hari aja, yang penting dalam selama kita bersilaturahmi tetap harus memang menjaga ya Bu, agar tidak ada potensi-potensi seperti yang tadi disebutkan oleh Dr. Pocet dan juga Dr. Andi. Baik demikian pemirsa, dan tentunya dalam menjaga pola makan, ini kan ada perubahan yang kalau kemarin mungkin kita kelewatan makan siangnya, sedangkan mungkin kemarin pengganti sarapan di sahur dan pengganti makan malam ada di pas berbuka. Ini seperti apa nih untuk
untuk mengatur kembali pola-pola makan yang baik ini, Bu Dokter Pocot? Ya mungkin hari-hari pertama aja itu ada perubahan ya, tapi sesudahnya kan hari ketiga, keempat kita udah Menyesuaikan kembali ya. normal ya. Dan puasa itu kan bukan tidak memakan, tapi berganti jam makan. Betul. Ya, cuman itu ya, cuman berganti jamnya aja, kita makan siang, makan malam, diganti berbuka dan sahur ya. Jadi saya pikir nggak terlalu signifikan sih, nggak terlalu signifikan kalau dalam hal ada perubahan polanya. Mungkin kalau saya secara pribadi ya, karena kita mungkin di ibadah akhir Ramadan itu mungkin lebih banyak utang tidur yang kita bayar ya kan. Utang tidur, kalau makan nggak sampai berutang kita itu Pak. Biasanya betul, kita betul. balance-nya itu, dari Ramadan pun kita tutupnya itu di sahur dan berbuka itu. Jadi kalaupun ada perubahan jam itu nggak terlalu sampai menimbulkan gangguan kesehatan lah, nggak terlalu berasa. Kalau saya secara pribadi ya, tapi saya rasa pun nggak ada kita dengar keluhan orang yang dari sahur jadi makan sarapan, makan siang itu jadi ada masalah. Mudah-mudahan belum pernah dengar kita. Ada Saya ya, juga Bu, ya? gitu Bu, karena udah terbiasa kalau udah sarapan pagi jam 7 malam baru makan. Iya. Kalau saya udah sahur, makan saya sahur yang akan datang. Itu udah terbiasa dari umur 22 tahun. Sampai umur 64 tahun saya pertahankan, nggak ada permasalahan. Cuman nawa itu tadi. Iya. Artinya jangan pula kita sombong kan Iya. begitu. Ta. Betul, tetap Iya. harus aware ya. Jadi kepada pemirsa TVRI Sumatera Utara, yang jelasnya tak ada kata yang paling indah di dalam perjalanan hidup kita, kesehatan dan kesehatan. Karena kenapa? Begitu kita sakit, orang yang sehat di antara keluarga kita pasti ikut sakit. Memikirkannya. Jaga kesehatan kita agar keluarga kita semua sehat. Alhamdulillah. Tentu tak lain tak bukan. Iya, Bang Munir. Nah, kalau kata orang kerakap batang kerakap, Cakep. ditangkap orang burung gelati. Cakep. Banyak pun kita bercakap, break dulu. Kita dengarkan lagu dan musik. Ha, ini Silakan. dia. Kiri gua. Ya, selamat sore kembali bertemu kita tetap dalam suasana bincang-bincang tentang menjaga kesehatan pasca Lebaran di Markombur. Banyak hal, banyak cerita, banyak yang mau kita komburkan. Tapi ingat, Markombur tetap pada nuansa yaitu menciptakan solusi agar masyarakat cerdas dan tetap dalam suasana edukasi. Itu Betul dia. sekali, Bang Munir. Dan tentunya kita juga masih mengingatkan kepada pemirsa di rumah ya untuk bisa bergabung dengan kami Ya. di telepon reaktif kita di 0811 6100 386 0811 6100 386. Kami masih menunggu pertanyaan dari Anda, Bang Boder, dan Iya. juga pemirsa. Masih banyak sekali yang pengen kita tanyakan, apalagi terkait dengan menjaga kesehatan ya pasca Lebaran ini. Kan Selain ini penting menjaga banget. kesehatan pasca Lebaran ini ada Iya. lagi satu yang perlu Apalagi kita tuh? jaga. Ini kena mau masuk nuansa hujan. Iya. Namanya kita ingatkan juga masyarakat. Ingat ban bekas, kaleng jangan tekangkang, balikkan. Betul. Nanti jentik-jentik DPD hadir. Kalau udah hadir dia tak terasa kita terserang, baru repot. Itu dia perlu kita ingatkan ini. Iya, Bang Boder, supaya menjaga kesehatan bersama-sama Betul pastinya lah, ya. tak ada lain. Karena kenapa? Mari kita bahu-membahu menjaga kesehatan. Harapan pemerintah kepada masyarakat, bantu kami pemerintah dalam hal menanggulangi yang namanya, katakanlah air-air tergenang. Nggak salah kalian ngorek paret sedikit biar jangan tergenang ngalir. Karena kalau udah tergenang jentik nyamuk banyak kali. Betul. Ini untung aja nih nggak apa ya kan, kalau nggak malaria. DBD Bermunculan hati-hati. semua penyakit-penyakit yang Iya. ada ya, Bang Boder ya. Berbasis lingkungan. Betul, Jadi baik. disitulah pula. Selain itu pula kembalilah kita. Tadi kan udah ingatkan kembali kita kepada pasca Lebaran. Iya, Bang Boder. Iyalah. Dan banyak sekali ya hal-hal yang memang mungkin merubah kebiasaan. Kalau tadi kita Betul. tanyakan terkait dengan pola makan, ada banyak lagi pola-pola lainnya seperti pola tidur dan juga Iya. pola olahraga ya yang memang mungkin kehilangan ya dalam konteks 1 bulan itu sendiri. Nah, gimana nih sebelum kita ke Dokter Andi kembali, kita tanyakan kembali nih kepada Dokter Pocot seperti apa nih untuk membalancing yang memang terlupakan, apalagi terutama olahraga ya Bu ya kan Iya. banyak sekali yang alasan kayaknya panas, gak selalu olahraga, kausan segala macam dengan berbagai alasan Bu. Seperti apa nih kira-kira? Ya, terima kasih ya.
Olahraga itu sangat penting ya, dibutuhkan. Beberapa orang walaupun puasa masih tetap bisa menjaga olahraganya. Betul. Ya, sebetulnya terutama bagi ibu-ibu ya, olahraga ke lapangan bola atau berlari itu mungkin sangat sangat minim waktunya. Paling tidak aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik itu artinya tubuh kita bergerak, tubuh kita berkeringat, dan ada yang diproduksi. Artinya apakah menyapu, mengepel, Iya, mencuci, itu sudah cukup. Jangan mager, males gerak, makan banyak, itu lebih ke penyakit. Tapi kalau kita tetap beraktivitas ya, di selain mungkin rutinitas kita sebagai ibu rumah tangga, yang apalagi yang punya anak kecil kita tetap juga bisa menjalankan hobi, mungkin yang hobi berkebun ya. Hobi mungkin ya kalau memang bisa berjalan ya lebih bagus ya, yang naik sepeda, jalan kaki itu sangat diharapkan. Ya, memang olahraga ini mesti muncul kemauan yang besar. Kalau enggak kita pasti memikirkan males, capek, panas, memilih tidur nyantai gitu ya. Jadi memang mindset kita lah yang harus kita perbaiki. Betul. Kita mau sehat nih, apa upayanya gitu. Jadi badan kita ini kita gerakkan karena mau menuju ke satu titik yang kita tuju kesehatan tadi. Betul. Inilah luar biasa. Karena kenapa? Modern. Banyak mak-mak sekarang. Tapi nggak mak-mak aja, nanti marah pula mak-mak sama aku. Ya, jangan marah kalian mak-mak. Karena kenapa? Hobi mak-mak nih sekarang udah kalau nggak TikTok selfie. Udah itu share kemana-mana. Ampun. Tapi olahraga kalian, sambil olahraga boleh kalian bentuk TikTok, boleh kalian selfie. Dapat hewan lagi. Ya kan? Lebih mantap Keringat lagi ya kan, keluar, buat kesehatan konten. dapat, semuanya dapat. Kan ini luar biasa. Alhamdulillah. Modern. Nah, Ya. tentu tahu Pak Dokter Andi senyum-senyum dia tuh bilang mama ini luar biasa ini. Kita tanyakan lah, Bang ada Munir. yang aku tanya nih sama Silakan, Bang Munir. Dokter. Iya. Yang jelasnya perbandingan statistik tingkat antara usia katakanlah usia menengah ke atas dan menengah ke bawah. Artinya usia anak remaja dan yang udah dewasa ini mana lebih riskan terserang penyakit. Nah, ini kita buka kartu nih. Karena kenapa? Biar supaya kita nanti mengingatkannya, ingat kalian. Udah karena masyarakat ini kalau diingatkan ini dengan simbolik-simbolik nggak ngerti. Bagus ya, nak. Ingat kalian ya, kalian udah tua, harus jaga kesehatan kalian. Betul, Begitu Bang sekarang Munir. ingatkannya. Setuju. Nah, coba dok. Kalau ini cerita kita ini cerita terkait menjaga Iya. namanya ya, menjaga pola makan, Iya. menjaga aktivitas fisik tetap berjalan, menjaga kebugaran badan kita tetap terjaga. Itu dimulai itu ya dari sekarang. Jadi kalau ditanya mana yang lebih banyak terkena resiko itu ya pasti orang dewasa ke atas lah ya, orang dewasa yang lebih tua dibandingkan remaja. Jadi ya bagaimana caranya ya dijaga di waktu usia muda ini gitu. Dengan cara apa ya? Berolahraga, beraktivitas fisik, kemudian menjaga pola makan, ya kurangi garam, lemak dan juga gula yang berlebihan dengan meningkatkan proteinnya yang lebih baik. Nah, itu mungkin akan menjaga kesehatan hingga lanjut usia gitu. Jadi kalau ditanya ya pasti orang dewasa lah yang lebih rentan terkena penyakit dibandingkan orang yang masih ibaratnya muda. Beda dengan anak-anak ya. Kalau anak-anak beda lagi. Itu otomatis kalau nggak orang tua yang menjaga kesehatan anaknya ya nggak mungkin anaknya menjaga sendiri kan gitu. Cuman kalau udah usianya 8 sampai 8 tahun atau 10 tahun ke atas ya otomatis harus dijaga dengan pola makan, hidup sehat dengan berolahraga dan beraktivitas. Ya itu saja saya rasa sudah cukup. Alhamdulillah. Artinya kenapa? Untuk meningkatkan antibodi kita cukup dengan pola kita, pola sederhana, olahraga dan berolahraga. Sehingga kita dapat. Karena kenapa? Jangan sekali-sekali ketergantungan obat. Dokter, ahli medis memberikan obat adalah solusi terakhir. Bila sudah tak ada jalan keluar, silakan makan obat. Kalau masih ada solusi lain, katakan olahraga kita atau apa kegiatan-kegiatan lain yang bisa kita lakukan,
tak dianjurkan dokter itu obat. Kan begitu kan? Ada 4 pilar. Iya. Seperti apa? Nah, ini dia terbuka nih, 4 pilar. ya kan? 4 pilar seperti apa nih? 4 pilar untuk pengendalian penyakit, terutama penyakit kronis ya. Iya. Nomor 1 perilaku. Ya, perilaku hidup sehatnya ya. Mohon maaf ya, yang merokok itu juga salah Ya, satu betul. salah satu Betul. perilaku yang sangat merusak. Nomor 2 dietnya. Orang hipertensi seperti apa pola makannya? Ya rendah garam. Orang diabetes rendah gula ya seperti itu. Nomor 3 olahraganya. Nomor 4 baru obatnya. Jadi kalau misalnya orang DM hanya mengandalkan obat, yang 3 nggak dilakukan, ibaratnya rumah tumbang dia. Iya, betul. Karena nggak ada pilarnya. Jadi harus 4 pilar ini tegak, baru penyakit itu terkendali. Demikian juga untuk DM-nya. DM ini bukan hanya obatnya pakai dosis, bukan hanya makannya pakai dosis, jumlah dan jenis. Betul. Bahkan olahraganya pun harus pakai dosis dia. Harus ada jumlah dan jenisnya. Jadi jangan boleh juga berlebihan. Misalnya dia harus 3 kali seminggu di aktivitas fisiknya. Kalau dor-doran sampai berlebihan jamnya itu juga dia bisa pingsan. Karena dia kan mengkonsumsi obat gula. Betul. Jadi supaya tidak down, tidak drop dia kadar gulanya. Olahraga yang pada penderita DM pun ada jenis dan dosisnya. Demikian juga obatnya, demikian juga makannya. Dan ini semuanya didukung dengan perubahan perilaku. Artinya perilaku yang positif lah ya, bukan ya istirahat yang cukup, tidak begadang atau merokok lah nomor 1 ya, salah satu perilaku yang merusak kesehatan. Jadi 4 pilar ini kalau dijaga, tadi kan ada Bang Munir bilang mesti minum obat seumur hidup. Kalau dia masih awal penyakitnya Bang, bisa kembali normal dia. Alhamdulillah. Jadi Kalau nggak perlu dia lagi. masih awal DM-nya, kalau masih awal hipertensinya, dengan perubahan perilaku dan konsumsi nutrisi yang tepat, pola olahraga ini, mudah-mudahan obat ini masih bisa pulih. Nggak mesti seumur hidup. Iya. Nah, tapi kalau udah 3 ini nggak berjalan, mengandalkan obat saja, ya memang nggak bisa kita berhenti. Karena tak terdukung lagi pilar lainnya. Jadi keempatnya harus seimbang. Ya, harus pastinya betul-betul saling mendukung dia supaya terkendali penyakitnya. Iya, itulah dia. Cuman kita ingatkan juga kepada masyarakat, baik wanita maupun laki-laki. Karena persennya ini lebih besar laki-laki. Bagi kalian yang perokok, termasuk aku ini. Mengingatkan diri sendiri ya. Artinya kalau ada namanya KTR, jangan kalian tabrak. KTR itu kawasan tanpa rokok. Usahakan merokok itu tersembunyilah kalian. Sehingga orang lain tak terkontaminasi dengan rokok kalian. Iya, betul. Karena perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ingat ya, ini mengingatkan. Bukan benci aku sama orang perokok, tidak. Tapi mengingatkan. Nah, Iya, betul sekali. demi Bang kesehatan Munir. semualah. Artinya kenapa? Semua ini kesehatan ini adalah milik kita. Iya. Milik semuanya, Betul. bukan milik si A si B. Semua kita. Jadi Betul mohon izin sekali. aku yo, jangan marah ya. Iya. Jadi Pak Dokter Andi, Iya, waktu juga yang memisahkan kita ini. Jadi sebagai closing statement, apa yang Pak Andi sarankan kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah tempat Pak Andi bekerja lah, kan gitu. Tentunya himbauan ya, apalagi memasuki yang seperti topik kita yang hari ini kita bahas, yaitu menjaga kesehatan Iya, pasca pasca Lebaran. Lebaran. Barangkali tips dan trik ya, Iya. seperti apa nih? Silakan Ya. Pak Dokter. Tips and Trik, trick. iya. Tips and triknya ya tetap menjaga diri, ya menjaga diri dalam hal apa? Jangan berlebihan mengkonsumsi makanan, ya diet rendah lemak, rendah gula dan rendah garam, ya bagi usia-usia yang sudah lanjut usia. Dan jangan lupa berpikiran positif, Iya, serta juga berolahraga dengan sesuai porsinya. alhamdulillah. Bu Pocut, kira-kira Bu Dokter. Silakan. Di PTM, di penyakit tidak menular, itu ada slogan cerdik. Iya, Kita harus cek kesehatan secara berkala, harus cek gula, cek tensi. Jangan nanti ya nggak bilang apa ya, misalnya ada keperluan penting, mau berhaji, oh baru tahu gulanya tinggi ya. Cek kesehatan itu harus secara berkala, paling tidak setahun sekali kalau nggak ada keluhan. Kemudian E-nya dari cerdik itu enyahkan asap rokok, R-nya rajin olahraga atau beraktivitas fisik,
D-nya diet yang seimbang, I-nya istirahat cukup, dan K-nya kelola stres dengan baik. Baik, luar biasa Cerdik. closing statement dari Hidup kedua dengan narasumber cerdik. kita ya. Baik Kemudian, pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai dimanapun berada, Ya. satu tip telah diberikan, tinggal kita tanya diri kita, mau tidak kita? Saya berharap tidak bosan-bosannya mengajak masyarakat untuk kita disiplin terhadap kesehatan. Kapanpun itu, tidak pasca lebaran aja, tapi kapanpun itu. Baik. Tentu saya Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum, satu kata, belah batang dibelah, jangan dibelah si batang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi jangan sampai berpisah pula di dalam hati. Iya. Dan rekan saya, Ziva Zahrias pamit undur diri dari hadapan Anda, dan untuk menutup perjumpaan kita pada sore hari ini, terimalah persembahan lagu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.